ini melindungi untuk jangka waktu berapa tahun gitu. Anak-anak ya, itu kan ada namanya booster ya. Jadi memang harus diulang, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah untuk saat ini vaksin COVID ini memang untuk bentuk booster itu baru ya yang bisa kita dapat datanya atau berdasarkan itu 2 kali ya, 1 kali sekarang dan berikutnya aja sesuai dengan vaksinnya ya, 2 minggu ada yang 1 bulan. Pertama-tama saya tanyakan ke dokter, saya menanyakan pihak kekebalan COVID. Misalkan gini, seberapa jauh pada saat kita sebelum diadakan vaksin COVID, terus sampai seberapa jauh kita selesai divaksin. Terus yang berikutnya, saya ingin bertanya sama dokter, apakah selesai kita divaksin bisa menjenguk orang tua di kampung halaman? Selama ini soalnya kita belum bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kena virus itu sebenarnya ibaratnya kita divaksin alami. Jadi virus sudah masuk ke tubuh kita ya. Ada yang pernah kena COVID ini? Oh ya, sudah pernah. Dan itu sebenarnya sudah punya kekebalan tubuh. Cuma kadarnya seberapa? Nah itu memang yang tidak bisa diprediksi. Harus dilakukan pengukuran antibodi. Nah kalau orang yang belum pernah kena COVID, belum pernah vaksin, dia nggak punya kekebalan untuk COVID-nya, Pak. Kalau kekebalan tubuh yang lain ya pasti punya. Semua orang pasti punya kekebalan tubuh. Tapi kekebalan tubuh ini kan dia akan mengenali mana bakteri, mana virus. Nah di vaksin ini supaya mengenali lebih awal. Jadi nanti kalau ada COVID masuk itu dia sudah kenal, oh ini kan COVID ini salah kan. Jadi dia sudah punya kekebalan, sudah punya masukan untuk melawan. Kalau belum punya ya dia belum terbentuk COVID. Ya itu tergantung pertahanan tubuhnya. Kalau memang nggak bagus ya jadinya kondisinya akan berat. Tapi kalau memang kita jadi orang yang masih muda, punya penyakit macam-macam, ya kalau kekebalannya kan memang masih bagus. Dibandingkan orang yang sudah usia lanjut dan punya banyak penyakit itu pasti kekebalannya beda dibanding orang yang punya penyakit. Nah kalau sudah divaksin tidak punya kekebalan. Ya, tapi tetap potensi kena COVID itu saya katakan nggak mungkin. Saya katakan pasti nggak akan kena COVID ya bisa. Karena dari data juga sudah ada orang yang vaksin kena COVID itu ada, tapi dia kenanya akhirnya ringan gitu ya, bahkan tanpa gejala. Gak apa-apa ya, memang jangan terus bilang oh berarti nggak ada manfaatnya vaksin, salah. Karena tadi saya bilang vaksin itu bukan untuk kita nggak kena COVID, nggak bisa. Tapi kalau ada COVID masuk kita bisa melawan dia. Akhirnya apa? Kita jatuhnya kondisi ringan. Jadi tetap ada manfaatnya. Itu Pak yang pertama ya, jadi kekebalan ya. Kalau kita belum merasa terpapar sama COVID sama sekali ya kita nggak punya kekebalan itu. Kalau sudah punya kita sudah memastikan. Yang kedua setelah vaksin apakah boleh mengunjungi orang tua? Sebenarnya ini prinsipnya ya sama, orang yang sudah vaksin atau belum vaksin itu tetap protokol kesehatan ya. Kalau bisa menjaga jarak ya, memakai masker, mencuci tangan, dan yang di sana tidak terkena COVID ya sebenarnya tidak masalah. Itu kan kembali terbentuk aturan pemerintah. Kalau Bapak mau mengunjungi orang tua di masa-masa yang lebaran pasti kan nggak boleh. Tapi kalau di hari yang lain ya asal dipastikan memang Bapak tidak COVID sebaiknya ya. Kalau saya misalnya Bapak mau mengunjungi orang tua kan ibaratnya kita itu mau menjaga orang tua kita, jangan sampai kita pulang mau niatnya silaturahmi malah kita bawa penyakit ngasih orang tua kan kasihan, pasti nanti jatuhnya kondisinya lebih berat. Jadi ya kalau mau berkunjung orang tua lebih baik kita periksa dulu swab antigen, tapi jangan periksa rapid antibody yang berdarah, karena kalau orang diberi vaksin COVID diperiksa darahnya antibody itu ya pasti akan positif. Jadi jangan periksa yang disebut diperiksanya adalah swab. Swab itu kan ada yang swab itu yang diperiksa adalah di mucosanya, di hidungnya. Kalau dari swab itu misalnya negatif, ya nggak apa-apa, lebih aman. Ya. Yang penting juga diupayakan tidak menggunakan transportasi umum. Ya bawa mobil sendiri, mobil sendiri kan dari rumah ke rumah. Kita tidak mampir ke stasiun, karena misalnya kita sekarang sudah swab negatif ini. Terus kita naik kereta, nah
kan kita berkumpul orang lagi. Kita kan nggak tahu mungkin di situ bisa tertular. Sebelumnya negatif tapi tertular terus sampai ke rumah orang tuanya tertular. Itu kemungkinan itu. Jadi kalau mau aman ya memang harus swab dulu, antigen, kemudian diupayakan naik kendaraan pribadi. Jadi nggak mampir kemana-mana dari rumah ini sampai ke rumah orang tua itu aja. Tapi sekali lagi ya nanti mengikuti aturan pemerintah lah ya, apakah boleh keluar kota, enggak. Prinsipnya gitu. Jadi kalau aman ya kita harus pastikan bahwa kita tidak sedang dalam kondisi sakit COVID atau pulang. Ya memang akhirnya keluarkan biaya tapi ya apa-apa. Memang harus mungkin itu Pak cara saya ya. Saya penyintas COVID. Saya penyintas COVID 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Sekarang saya itu vaksin lagi. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Terus efikasinya seperti apa? Apakah pengaruh tubuh saya atau tidak? Yang kedua, saya barusan dapat SMS vaksin lagi tanggal 21 Agustus. Berarti 3 bulan dari sekarang. Apakah itu masih? Karena kalau saya baca-baca kan jarak vaksin itu antara tadi yang dokter sampaikan kan 2 minggu, ada yang 1 bulan, atau malah ada yang 8 minggu ya maksimal. Ini kan sudah lebih 8 minggu dong. Dari tanggal sekarang ke tanggal 21 Agustus itu seperti apa? Apakah masih boosternya itu masih fungsi apa enggak dengan jarak yang seperti itu? Ya baik. Memang dari penelitiannya vaksin itu mengatakan seperti itu nggak masalah. Itu berarti memang sudah dilakukan penelitian bahwa ya itu tadi antibodinya akan mulai turun ketika 3 bulan, sehingga boosternya adalah 3 bulan. Ya produknya vaksin itu mungkin seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting mengikuti memang anjuran yang dianjurkan dari pada saat vaksin, karena itu produknya mungkin berbeda. Dan dari gambarnya juga apa semuanya rata-rata memang yang pernah saya alami 2 minggu, ada yang 1 bulan, mungkin bisa dibawa 3 bulan. Ya bisa juga, apa? Yang penting itu memang dari anjuran petugas vaksinnya, berarti aturan pakai vaksinnya itu seperti itu berdasarkan penelitian yang mereka lakukan terhadap antibodi. Tujuan diurangkan apa? Ketika antibodinya turun, setelah itu supaya naik. Itu yang terus yang pertama, memang di peraturan yang saya baca, orang yang sudah pernah COVID itu bisa dilakukan vaksin lagi setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Alasannya apa ya? Ini sebenarnya sama prinsipnya, karena kan ada lagi antibodi. Jadi perlu dibooster, diperkuat karena mungkin perkiraan dari setelah 3 bulan itu selain kondisinya sudah stabil ya, 3 bulan kan sudah stabil, kadar antibodinya diperkirakan sudah turun, sehingga makanya orang yang sudah positif COVID itu tetap harus booster. Karena ada jaraknya memang tahun saya minimal 3 bulan. Karena sebenarnya kita tidak tahu pada saat kena COVID itu antibodi kita terbentuk maksimal atau enggak. Itu tergantung paparan dari COVID-nya. Itu yang mungkin ya harusnya kalau mau dihitung sebenarnya cuma dihitung antibodinya, tapi itu membutuhkan waktu dan biaya besar. Sehingga mungkin ya jalan tengahnya adalah yaitu dengan perkiraan sekitar 3 bulan antibodinya sudah turun, maka divaksin untuk mendapatkan kekebalannya lebih baik. Karena orang kena COVID itu derajatnya berbeda. Misalnya karena virusnya sedikit, ya itu mungkin penularannya ringan, antibodinya proteinnya juga mungkin masih sedikit, sehingga kita perlu divaksin. Jadi kalau mau detail lagi itu juga antibodinya dulu mas. Patokannya sebenarnya itu. Kalau antibodinya masih tinggi ya tidak perlu divaksin dulu sebenarnya. Tapi kan ini membutuhkan waktu dan biaya besar. Ya, jadi itu range perkiraan aja sekitar 3 bulan itu antibodinya sudah mulai turun, tidak perlu divaksin. Mungkin itu mas ya yang bisa dijawab. Saya ingin menanyakan ada famili saya yang pernah kena COVID ya, tapi dinyatakan sembuh dan sudah positif ya. Tapi kenapa tidak bisa menerima vaksin karena menunggu sampai 3 bulan? Ya, yang 3 bulan. Dan selanjutnya selama 3 bulan apa yang bersangkutan itu bisa terkena COVID juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama
orang yang sudah kena COVID itu sepertinya sebenarnya ibaratnya dia divaksin juga secara langsung, karena dia sudah merasakan virusnya langsung, sehingga pada orang yang sudah pernah kena COVID dia punya antibodi terhadap COVID. Ya, cuma masalahnya kita nggak tahu itu antibodi itu ada kadarnya. Jadi dia untuk mencapai tahanan tubuh yang bagus itu ada kadarnya. Karena orang kena COVID itu bisa beda-beda. Ya, tentunya antibodi itu bisa sedikit, ada yang banyak, ada yang kurang. Tapi dia sudah punya antibodi terhadap COVID. Nah, tapi itu tadi karena kita tidak tahu ke seberapa besar antibodi, maka tetap perlu dilakukan vaksinasi COVID. Ini menunggu sampai 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Pertama untuk supaya kondisinya stabil, ya. Kondisi tubuhnya kemudian COVID. Yang kedua, setelah terkena COVID itu terbentuk antibodi, tapi dia nanti lama-lama akan turun. Nah, perkiraannya sekitar 3 bulan itulah saatnya tepat diberikan vaksin lagi untuk membentuk antibodi lagi. Makanya kenapa kita juga guna dosis? Karena setelah dosis pertama nanti juga akan turun, kemudian di booster lagi atau diberikan lagi vaksin yang kedua untuk menaikkan antibodi. Jadi intinya sama seperti itu. Orang yang kena COVID itu sama aja dia sudah divaksin, tapi berlalu-lalunya kita belum tahu berapa kuatnya juga. Tetap harus divaksin dengan cara supaya kondisinya stabil dan menunggu efek antibodi yang kena vaksinnya itu turun. Dan apakah tetap bisa terkena? Tetap bisa. Semua orang masih tetap bisa terkena. Itu tadi. Karena kena COVID itu berapa ya? Dia dari pernapasan. Kalau bernapas kita kena, tapi kalau sudah punya keluar dari tubuh bisa melawan, akhirnya mungkin nggak ada gejala atau ya. Jadi selama memang vaksin itu masih ada di masyarakat, orang yang sudah vaksin, orang yang sudah kena COVID itu masih bisa ada kemungkinan. Ya, itu pencegahannya ada. Yang itu tadi, pakai masker tetap, ya. Jadi tetap usulnya tidak mengurangkan segala itu. Kalau vaksin dia itu sudah kena, pertahanan itu sudah coba. Bedanya, makanya meskipun juga vaksin tetap harus sampai kapan ya? Sampai COVID ada. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik. Yang selanjutnya Ibu. Ya, sudah Pak ya, gantian. Terima kasih. Untuk vaksin yang kedua, kita itu kapan ya? Untuk vaksin yang kedua. Kalau yang itu di sini 8 minggu lagi. Dan berarti 8 minggu dari sekarang. Nanti ada jadwalnya, jadi diikuti aja pada saat vaksin. Nanti langsung diberikan ada penggantinya. Ya, SMS atau Nanti di kartu vaksinasinya itu ada tertera tanggal vaksin kedua, tanggal berapa. Kalau yang hari Sabtu kemarin itu tanggal 14 Agustus Ibu. Nanti kalau misalnya yang hari ini akan diberitahu oleh petugas yang divaksinasi, dan nanti di kertas vaksinnya itu setelah 30 menit nanti akan ada kertas. Di situ nanti ada tertera vaksin kedua tanggal sekian. Jadi kertasnya jangan sampai juga ada kertas vaksinasi yang dimiliki oleh petugas seperti itu. Nah, ada ya, semua yang sudah melakukan vaksin 30 menit kan menunggu dulu 30 menit, nanti kalau sudah 30 menit bisa langsung ke petugas yang di tempat tadi itu untuk meminta kartu vaksinasi. Ya, jadi ada di sana diberikan kartunya. Ya. itu ya, ada ya. Ya, mohon maaf yang bawa dulu ya. Oke, Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, hari ini tadi istri saya vaksin di sini. Nanti insya Allah hari vaksin keduanya tanggal 14 Agustus. Nah, sementara saya sendiri suaminya minggu yang lalu vaksin di daerah Saus saja. Kemudian jadwal untuk vaksin keduanya tanggalnya sama.
Nah pertanyaannya apakah boleh nanti vaksin keduanya itu saya jadi vaksin sama-sama di sini begitu atau di salah satu yang di tempat ini? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi prinsipnya vaksin ini semuanya sistem ya. Jadi nama kita dan obat kita itu sudah ada di sistem. Jadi misalnya kita vaksin di RSUMM, maka ya kita harus selesai di RSUMM. Jadi tidak bisa pindah-pindah Pak, karena data kita itu sudah tercatat. Kayak saya dulu juga waktu awal vaksin itu sudah ditentukan. Nanti lokasi vaksinnya di RSUMM. Itu artinya lokasi vaksin dosis pertama dan kedua karena sudah disiapkan ke situ. Nanti kalau bapak tidak tepat, kacau datanya dan tidak siap vaksinnya. Ini malah jadi sebaiknya tetap sesuai tempat awal vaksinnya supaya tidak datanya kacau dan bapak nanti tidak bisa vaksin karena tidak ada datanya yang tepat. Jadi itu Pak. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Ya, mohon maaf Ibu, Bapak ini juga tadi. Pertama setelah vaksin ini dalam hitungan mungkin sampai 1 minggu apakah boleh minum vitamin? Yang kedua, apakah boleh kita dalam 1 minggu ini setelah vaksin itu melakukan olahraga seperti ada keras misalkan ngomong, renang maupun olahraga keras atau Baik, terima kasih. Yang pertama, prinsipnya setelah vaksin paling tidak kita 24 jam kita observasi untuk diri kita masing-masing. Maksudnya ya kita mencegah misalnya ada efek samping komplikasi dari vaksin. Jadi paling 24 jam ya kita aktivitasnya biasa dulu di rumah. Tapi setelah itu misalnya bebas, jadi di vaksin ini tidak mempengaruhi aktivitas, jadi tidak boleh ngapa-ngapain enggak. Prinsipnya aktivitas sama seperti biasa, asalkan memang tidak ada perubahan ya, tidak ada konfirmasi, tidak ada kesan dari vaksin, ya untuk aktivitas apapun boleh. Tetap protokol kesehatannya dipakai. Yang kedua, minum vitamin boleh, karena sekarang vaksin minum vitamin tidak boleh. Tapi saya anjurkan malah kalau vitamin ini cari yang alami aja, banyak makan buah-buahan, makan sayur itu juga vitamin. Dan ini sebenarnya ya mulai diingatkan saja sekarang vaksin atau COVID itu untuk semua penyakit ini bagus ya. Jadi vitamin boleh, lebih bagus saya sarankan alami aja. Namanya obat itu meskipun vitamin ya, tapi dia ini yang tetap efek jangka panjangnya bisa rusak, bisa rusak liver. Ya, kalau terlalu banyak atau sebagainya. Jadi ya kalau sekali boleh aja tambah suplemen dulu. Tapi yang utama sebaiknya konsumsi vitamin yang alami, misalnya sayuran, buah-buahan ya. Selain rasanya kan enak ya, makan itu juga kita dapat vitamin. Tapi kita tidak ada masalah selama memang tidak ada efek samping setelah vaksin ya. Tapi kalau misalnya setelah vaksin memang baca sampai dengan sakit. Selama tidak ada keluhan, kondisinya baik-baik aja, apa vaksin bisa. Yang penting protokol kesehatan. Mungkin itu yang terakhir ya dari saya. Mudah-mudahan informasi yang saya